Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas bilangan 31 ayat 1 sampai 24, hari ini kita akan masuk ke ayat 25 sampai 54-nya nih teman-teman. Kita akan membahas tentang mengenai jarahan. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 31 ayat 25 sampai 54 mengenai jarahan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni satu dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan." Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu, yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu, domba-domba 337.500 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor, keledai-keledai 30.500 ekor, dan orang-orang 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100 kepada Musa, serta berkata kepadanya, "Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting, dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan." Maka Musa dan Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu semuanya barang-barang tempaan, dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100 ada 16.750 shikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya guys.
Oke guys, seperti yang kemarin kita pelajari bersama, bilangan 31 adalah perang terakhir Israel di bawah kepemimpinan Musa, dan ayat 25-54 berfungsi sebagai epilog teologis, bukan sekedar laporan administrasi, tetapi pengajaran rohani tentang berkat, keadilan, dan kekudusan. Allah tidak hanya memimpin peperangan, tetapi juga mengatur apa yang terjadi setelah kemenangan. Di ayat 25-57, bagian ini tuh jelas banget infonya. Kayak Allah memulai instruksi, bukan Musa yang duluan inisiatif. Musa tidak bertindak sendiri, tetapi bersama Imam Eleazar, representasi otoritas rohani, dan kepala-kepala suku, representasi otoritas sosial. Ini tuh kayak mau memberitahu kita, berkat tidak boleh dikelola secara sepihak. Harus ada akuntabilitas rohani dan komunitas. Rampasan dibagi dua sama rata, setengah untuk tentara yang berperang, setengah untuk umat yang tinggal di perkemahan. Teks ini mengajarkan kita, kemenangan adalah hasil kerja sama umat Allah, bukan hanya mereka yang di garis depan. Prinsip ini kelak ditegaskan kembali di Yosua 22 ayat 8 dan di 1 Samuel 30 ayat 24. Di ayat 28-29 ada perhitungan yang sangat presisi. Dari bagian tentara, 1 dari 500 itu untuk Tuhan, which means 1 dari 1000 dari total rampasan diberikan kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Kita jadi belajar satu prinsip penting. Allah menentukan terlebih dahulu apa yang kudus, dan prinsip yang lain yaitu persembahan bukan sisa, tapi bagian yang dikhususkan sejak awal. Di 30-31 dari bagian umat yaitu non-pejuang, 1 dari 50 itu untuk orang Lewi, which means 1 dari 100 dari total rampasan. Mengapa lebih besar? Orang Lewi tidak punya tanah. Hidup mereka bergantung pada umat. Mereka menjaga kemah suci. Di sini kita juga belajar sebuah prinsip ya guys, bahwa ibadah yang benar selalu menyertakan keadilan struktural. Di 32-47 total rampasan ada 675.000 domba dan kambing, 72.000 lembu, 61.000 keledai, 32.000 perempuan muda. Bagian tentara yaitu setengah ada 337.500 domba, 675 untuk Tuhan, 36.000 lembu, 72 untuk Tuhan, 30.500 keledai, 61 untuk Tuhan, 16.000 orang, 32 untuk Tuhan. Semua pas sesuai perintah Allah. Ini bukan kebetulan, tetapi ketaatan total. Keren ya. Di ayat 48-54, para perwira datang sendiri kepada Musa. Tidak ada satupun prajurit yang hilang. Respons mereka tidak diminta, mereka memberi emas secara sukarela. Alasannya, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. So guys, akhirnya ya, bangsa Israel sadar mereka selamat dari perang bukan semata-mata karena strategi perang mereka yang emang sekeren itu, dan tenaga mereka yang kuat-kuat banget. Mereka sadar hidup mereka setelah perang bukan karena kekuatan mereka sendiri. Akhirnya mereka menyadari mereka selamat dan menang perang murni belas kasihan Allah. Di ayat 54, relasi yang keren banget antara Allah dan Israel. 1. Allah berkenan terus menyertai umat. 2. Israel terus mengingat siapa sumber hidup mereka. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Nah guys, Allah tahu hati manusia, betapa mudah kita iri, merasa semua ini hasil jeripaya kita, dan lupa bahwa setiap nafas, kekuatan, dan kesempatan datang darinya. Karena itu, Allah tidak hanya memberi perintah moral, tetapi mengatur sistem agar hati manusia dijaga dari keserakahan. Kita memang bekerja keras, tetapi kerja keras bukan sumber berkat. Tuhanlah sumbernya. Maka memberi kepada Tuhan dan berbagi dengan sesama bukanlah kehilangan, melainkan pengakuan iman bahwa kita percaya kepada Dia, bukan pada apa yang kita miliki, sebab berkat yang berhenti di diri sendiri akan membusuk, tetapi berkat yang dialirkan akan menjadi hidup. Karena itu, yuk kita belajar. Pertama, menyadari Allah sumber kehidupan dan berkat. Bersamanya, kita bisa melewati kehidupan. 2. Berkat yang kita terima dari Allah hendaknya kita alirkan kepada siapapun yang Tuhan percayakan pada kita. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu,
Pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, dalam bagian hidup mana aku paling sering lupa bahwa Tuhan adalah sumber berkatku? Yang kedua, apa yang membuatku paling sulit memberi, takut kekurangan, merasa ini hasil jerih payahku, atau kurang percaya pada pemeliharaan Tuhan? Dan yang ketiga, langkah kecil apa yang Tuhan minta aku lakukan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain minggu ini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, Dikau mengenal hatiku lebih dari aku mengenalnya. Ampuni aku ketika aku merasa semua ini milikku sendiri dan lupa bahwa Dikaulah sumber hidupku. Ajari aku mempercayai pemeliharaanmu, bukan kekuatanku sendiri. Beri aku hati yang bersyukur, tangan yang terbuka, dan iman untuk taat, bahkan ketika memberi terasa berat. Jadikan hidupku saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.